وحده لا شريك له. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan 1. Surat Instruksi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nomor 3975 garis miring PB 01 garis miring A 20847 garis miring 99 garis miring 06 garis miring 2025 tertanggal 2 Juni 2025. 2. Musyawarah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan bersama pimpinan cabang GB Ansor Kabupaten Pekalongan dan Idarah Subiyah Jamiyah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah Kabupaten Pekalongan pada tanggal 2 Agustus 2025. Maka pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan menyatakan bahwa 1. Setiap fungsionaris, pengurus, dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban menjaga ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah islamiyah, dan ukhuwah nahdliyah. 2. Setiap fungsionaris, pengurus, dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban mencegah terjadinya perpecahan dan mendamaikan pertentangan serta melepaskan diri dari keterlibatan pro kontra pendapat tentang nasab. 3. Setiap fungsionaris pengurus harus istiqamah dalam disiplin organisasi sesuai dengan baiat jam'iyah dengan tidak melibatkan diri dan atau menjadi bagian dari organisasi yang berpotensi mengganggu konsolidasi dan keutuhan jam'iyah Nahdlatul Ulama. Termasuk keikutsertaan kegiatan zikir kebangsaan pada tanggal 10 Agustus 2025 di Masjid Istiqlal Jakarta yang diselenggarakan oleh Jatma Aswaja adalah bukan bagian dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Demikian pernyataan sikap disampaikan untuk dipedomani dalam berjam'iyah, dan atas perhatian serta kerjasamanya dihaturkan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat, seperti yang saya sampaikan tadi itu, ini redaksi semua PCNU sama ya, karena ini adalah instruksi dari PBNU. Jadi intinya bahwasanya pertama ya, tadi disampaikan fungsionaris, pengurus, dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban menjaga ukhuwah basyariah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah islamiyah, dan ukhuwah nahdliyah. Jadi poin yang pertama ini jelas sekali bahwa Nahdlatul Ulama, PBNU khususnya, tidak menginginkan adanya perpecahan ya di Nahdlatul Ulama, terutama karena ada ukhuwah nahdliyahnya di sini. Sebab kita tahu sejak berdirinya Jatma itu ya, Jatma Aswaja ini yang diambil menjadi pengurus oleh Habib Lutfi itu adalah mayoritas itu adalah warga Nahdlatul Ulama yang sebelumnya itu menjadi pengurus atau loyalisnya di Jatman ya, sewaktu masih memimpin Jatman. Kemudian poin yang kedua adalah setiap fungsionaris dan pengurus kader Nahdlatul Ulama berkewajiban mencegah terjadinya perpecahan dan mendamaikan pertentangan serta melepaskan diri dari keterlibatan pro kontra pendapat polemik nasab. Ini juga tegas ya, intinya PBNU itu tidak mau ikut-ikutan lah ya dalam soal pro kontra ini. Fokus saja lah urus organisasi gitu ya. Karena bagaimanapun yang pro maupun yang kontra itu kan sama-sama memiliki argumentasi gitu ya. Walaupun kemudian sampai hari ini kita tahu argumentasi dari para pembantah dari tesis yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani itu belum bisa menjawab gitu. Nah, kemudian poin yang ketiga, setiap fungsionaris pengurus harus istiqomah dalam disiplin organisasi sesuai dengan baiat jam'iyah. Nah, ini ya. Ini berat sekali nih karena di NU itu kan ada baiatnya, ada baiat NU-nya itu. Dengan tidak melibatkan diri atau menjadi bagian dari organisasi yang berpotensi mengganggu konsolidasi dan keutuhan jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah ini, jadi semua warga Nahdlatul Ulama itu secara otomatis itu ya diinstruksikan oleh PBNU untuk tidak menjadi bagian dari organisasi yang berpotensi mengganggu konsolidasi ya.
mengganggu konsolidasi Nahdlatul Ulama yang hari ini sedang dibangun oleh Gus Yahya dan keutuhan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Artinya bahwa Jatma Aswaja ini sangat berpotensi untuk memecah belah Nahdlatul Ulama ya. Jadi semua pengurus itu dilarang untuk ikut-ikutan menjadi bagian, menjadi pengurus maupun jadi apa kek di Jatma Aswaja itu dilarang gitu. Nah yang cukup berat seperti tadi saya bilang itu adalah Baiat NU ini. Ketika Habib Lutfi itu mendirikan Jatma Aswaja, sebelumnya Patman ya, kemudian dia bikin akta notarisnya, tapi kemudian tiba-tiba berubah menjadi Jatma Aswaja gitu ya. Apa sih isinya baiat di NU itu? Coba saya bacakan sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ini ayat Al-Qur'an ini ya. Sesungguhnya Allah memerintahkan agar menunaikan amanah kepada ahlinya ya. Jadi kalau ahli thariqah ya yang harus diberikan amanah thariqahnya itu ya tentu ya memang yang ahli thariqah gitu, bukan yang ahli rebutan kepengurusan atau mau mengambil alih Banom NU gitu. Kemudian ada hadis juga di sini di baiat ini, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Nah, bayatukum, nah ini bayatukum 'ala sam'i wat ta'ah. Ini berat ini. Bayatukum 'ala sam'i wat ta'ah bil jihadi 'ala tariqati Nahdlatul Ulama li'ila'i kalimatillah allati hiyal 'ulya bi qiyadati ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Ya, ini sangat-sangat berat ini ya. Aku membaiat kalian 'ala sam'i wat ta'ah, untuk mendengar dan taat. Coba bayangkan itu. Ketika Habib Lutfi itu diminta agar memberikan laporan, membuat muktamar, tapi tidak dilakukan. Justru ingin tetap berkuasa menjadi ketua. Nah ini kan sudah mengingkari baiatnya sendiri gitu ya. Baiatnya ketika dia masuk NU, atau memang dia tidak pernah berbaiat, kita nggak tahu ya. Bil jihad ala tariqati Nahdlatul Ulama, ini berat juga ini. Untuk berjihad di atas ya jalan Nahdlatul Ulama gitu ya. Nah, ketika dia membuat Patman, membuat Jatma Aswaja gitu ya, yang di situ sama sekali tidak menyebutkan Nahdlatul Ulama, maka ini sudah menjadi masalah yang sangat besar gitu ya. Maka kita nggak heran kemudian PBNU itu secara tegas itu kemudian mengambil alih gitu ya. Nah ini dibaca pembaiat dan ditirukan oleh yang dibaiat. Ini contohnya nih ya. Kami pengurus cabang Nahdlatul Ulama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab berjuang di dalam Nahdlatul Ulama untuk menjunjung tinggi agama Islam di bawah pimpinan ulama. Dengan ini berikrar. 1. Senantiasa menjadikan khittah Nahdlatul Ulama sebagai landasan berpikir, bersikap dan bertindak dalam kapasitas pribadi maupun organisasi, jelas ya. Yang kedua, bunyinya itu menghayati, mengamalkan dan mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara sungguh-sungguh serta memperjuangkan berlakunya syariat Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Ini yang berat juga ini. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama dan segala peraturan organisasi serta mentaati fatwa para ulama untuk kepentingan Nahdlatul Ulama. Nah, ini jelas ini diingkari oleh Habib Lutfi ya. Mematuhi anggaran dasar. Ya dia sudah langgar anggaran dasarnya itu. Harusnya kan dia sudah selesai kepemimpinannya itu pada 2019 ya. 2023. Berakhirnya itu September 2023. Kemudian harusnya dia membuat muktamar ya, tapi muktamarnya nggak kunjung dilaksanakan gitu ya. Dan malah mempersiapkan satu organisasi baru yang bernama Patman, yang itu sudah dibuatkan akta notarisnya sejak tanggal 26 Juni 2019 gitu ya. Ya ini betul-betul sudah melanggar ya semua dari ADART PBNU ya, termasuk peraturan organisasi. Padahal sejak terpilihnya Gus Yahya itu kan semua lembaga yang ada di PBNU maupun di PCNU itu dikirimin ya. PO organisasi atau peraturan organisasi Nahdlatul Ulama itu sudah peraturan perkumpulan istilahnya sekarang ya. Itu sudah dikirimkan untuk kemudian menyesuaikan semua banom, lembaga dan lain sebagainya itu menyesuaikan. Tapi kan Habib Lutfi itu tidak mau itu. Nah, ini kemudian ditutup dengan baiat ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim.